Oke, baik. Terima kasih atas waktunya hari ini. Hari ini pertama saya mau ngebahas tentang bab satu ya. Bab satu sedikit aja ya. Terus sama membahas mengenai bagaimana memberdayakan data yang bisa kita dapat dari korpus online yang nanti saya akan sampaikan. Pertama mengenai bab satu. Jadi mungkin di sini juga ada mahasiswa yang pembimbingnya saya ya, dan merasakan sendiri bimbingan bab satu itu dengan saya lama sekali ya, sampai berkali-kali revisi ya. Kenapa bisa begitu? Karena bab satu itu merupakan semacam bagian ini ya, esensial sekali dalam dalam skripsi kalian ya. Jadi jiwa skripsinya tuh ada di situ gitu. Jadi kalau misalnya jiwanya masih gentayangan gitu, nggak jelas arahnya, nah nanti semuanya juga jadi nggak jelas arahnya gitu. Makanya agak perlu waktu yang lama untuk menyelesaikan bab satu yang baik ya. Nah, intinya gini. Dalam skripsi kalian itu kan ingin membahas satu masalah ya. Satu masalah itu kan biasanya disebabkan karena ketidakmengertian kan. Misalnya Atikah mau bahas tentang Setsuzokushi, itu karena nggak paham gimana cara menggunakannya, gimana cara maknanya apa saja gitu kan. Sebenarnya itu sudah ada pelajarannya semua. Mengenai partikel juga sudah ada pelajarannya walaupun tidak banyak ya. Terus apalagi mengenai siapa lagi ya, Theo tentang apa ya, lupa saya. Oh iya, Tobatara Nara ya. Nah, itu juga sudah belajar ya kita. Tapi kita belum paham gitu. Nah, dalam bab satu itu kita nyari tahu sebabnya kenapa kita nggak paham. Intinya begitu ya. Jadi di bab satu itu kita punya masalah, yaitu tidak memahami A. Dalam hal ini kalau Theo tidak memahami Tobatara Nara, kalau Atika tidak memahami Setsuzokushi, terus siapa lagi? Fahri tidak memahami ATG misalnya. Terus siapa lagi ya? Saya lupa. Di sini ada Atikah juga ya, Atikah yang kelas karyawan ya. Kalau Atikah ini tidak mengerti mengenai penggunaan sumimasen ya. Nah, di bab 1 itu kita mencari tahu kenapa kita sampai nggak ngerti. Jadi mencari tahu sebabnya gitu. Nah, sebabnya pertama kita bisa, kalau namanya pendidikan itu kan banyak berkaitan sama, pertama ada yang ngajar, ada yang belajar, terus dua orang ini pakai apa untuk belajar gitu kan, untuk belajar mengajar. Terus ada juga lingkungan ya. Jadi kalian bisa melihat 4 hal ini ketika mencari tahu sebabnya kenapa kita nggak mengerti hal-hal yang kita bahas di skripsi gitu ya. Pertama kita bisa cari tahu dari bukunya ya, buku ajarnya, apa yang kita gunakan untuk belajar mengajar. Gurunya pakai buku apa, kita pakai buku apa untuk belajar. Kita bisa mengobservasi itu. Misalnya Fahri tentang ATG, lihat di buku ajarnya ada nggak ATG ya. Ini juga udah sering saya ngomongin sih. Ya, terus Atikah juga tentang Setsuzokushi, dilihat lagi di buku ajarnya ada nggak pelajaran tentang Setsuzokushi. Pasti semua ada kan. Tentang sumimasen juga pasti ada, tentang Tobatara Nara juga pasti ada. Semua pasti ada, tapi karena buku ajar ini yang kita pakai observasi itu kan Mina 1, Mina 2, New Approach dulu ya. Jadi ini merupakan buku yang dipakai, 3 buku yang dipakai untuk belajar bahasa Jepang dasar gitu. Nah, karena ini 3 buku ini buku pelajaran bahasa Jepang dasar, jadi alokasi dalam buku ini untuk setiap hal yang kalian pelajari, misalnya tentang Tobatara Nara, tentang Sumimasen, tentang apalagi ATG, itu nggak mungkin bisa maksimal di 3 buku ini gitu loh.
Tapi kita nggak bisa menyalahkan 3 buku ini karena di bukunya ternyata tidak ada pelajaran khusus mengenai ini, makanya kita nggak ngerti. Bukan begitu ya, tidak bisa menyalahkan buku ya. Jadi harus saya ingatkan lagi, dulu pernah ada yang menuliskan seperti itu, tapi tidak boleh menghakimi ya, tidak boleh menghakimi jadi nggak boleh menyudutkan salah satu pihak kalau kita menulis karya ilmiah. Jadi kenapa bisa nggak alokasinya sedikit, karena ya buku itu ya buku bahasa Jepang dasar yang memang sudah banyak materinya gitu loh, udah banyak isinya ya. Terus buku Minano Nihongo itu juga kan buku yang bersilabus, namanya silabus terstruktur ya, bahasa Indonesianya begitu. Kalau bahasa Jepang itu Kozo Shirabasu. Kozo Shirabasu itu saya tuliskan di sini ya di chat. Kozo Shirabasu. Ini Kozo Shirabasu itu adalah silabus yang susunan pelajarannya itu disusun dari yang mudah dulu ke yang susah ya. Jadi urutannya sudah pasti gitu, mana yang mudah dulu terus mana yang susah. Yang susah itu udah pasti di belakang. Kalau kalian lihat Minano Nihongo, buku tentang pelajaran tentang Sonkeigo itu kan terakhir ya, karena itu banyak melibatkan pengetahuan untuk menggunakan Sonkeigo, Kenjogo begitu ya. Jadi makanya dia ditaruh di bagian akhir yang paling susah gitu. Seperti itu. Jadi mengenai pernyataan bahwa Minano Nihongo adalah buku ajar yang menggunakan silabus terstruktur, itu ada di penelitian saya, di penelitian tahun 2011. Di situ ada, tapi tertulis dalam bahasa Jepang memang. Ya, silakan dicatat yang perlu ya. Ada di penelitian saya di tahun 2011. 2011 tapi tertulis dalam bahasa Jepang. Nanti di situ tinggal cari aja Kozo Shirabasu. Di situ ada pernyataan saya bahwa buku Mina 1 2 itu menggunakan silabus terstruktur yang penyajiannya tuh diurutkan dari yang mudah dulu ke yang susah. Itu bisa kalian kutip ya, mengenai buku ajar. Nah, setelah misalnya ATJ misalnya punya Fahri ya, dilihat di buku ajar ada nggak pelajaran mengenai itu. Ternyata tidak ada misalnya ya, tidak ada halaman khusus untuk membahas tentang ATJ misalnya, atau tidak ada halaman khusus untuk membahas Tobatara Nara misalnya, perbedaannya kayak gimana sih, nggak dibahas gitu ya. Terus buku Mina juga kan punya terjemahan ya, itu juga silakan diobservasi, dilihat di situ dijelaskannya seperti apa gitu. Jadi ketika kalian menemukan ternyata contoh kalimatnya sedikit misalnya ya, atau latihannya ada tapi hanya di bab situ aja, jadi setelah bab itu tidak ketemu lagi penyajian tentang pelajaran itu gitu loh. Jadi misalnya belajar tentang Teiru di bab 14 misalnya ya, setelah itu tuh nggak ada lagi gitu ya. Jadi itu tuh bisa disampaikan sebagai sebuah hal yang nantinya berujung yang menyebabkan kalian tidak paham mengenai hal yang kalian bahas di skripsi gitu. Jadi pertama silakan dilihat di buku ajar kayak gimana ya. Terus setelah dari buku ajar kita juga bisa menarik lagi ya, zoom in ya, zoom out gitu ya. Jadi dari buku ajar ini kita tarik lagi zoomnya ke yang lebih luas gitu, mengenai lingkungan belajar ya. Lingkungan belajar di Indonesia kan kita bisa menjabarkan itu dari survei, hasil surveinya Japan Foundation. Di situ ada penjabaran mengenai misalnya kayak jumlah native speaker sedikit, itu juga bisa dibahas ya. Jadi kesempatan kita bisa ngobrol sama orang Jepang, kesempatan kita bisa membuktikan menguji ya kemampuan bahasa Jepang kita tuh ya minim gitu loh. Jadi kesempatan ngobrol dalam bahasa Jepang itu sedikit. Pertama native-nya juga sedikit ya. Di situ kan ada di hasil survei Japan Foundation tuh ada berapa persen gitu.
Terus selain itu juga yang pernah saya bahas, jumlah pengajarnya juga kan sedikit ya, jumlah pengajar secara keseluruhan gitu. Eh, Jumlah pembelajarnya 700.000 lebih, jumlah pengajarnya cuma 5 ribuan gitu kan. Itu juga menjadi sebuah menjadi hal yang nanti mengakibatkan kita nggak mengerti apa yang kita bahas di skripsi gitu secara nggak langsung ya. Kalau kita lihat di kelas kan ada, kita satu kelas itu saya setiap sekarang itu satu kelas lebih dari 30, pasti 35, 39, bahkan ada yang 37 ya, lebih dari 20 gitu. Itu ngajarnya repot banget gitu. Jadi ketika muridnya banyak ya, senseinya satu orang, muridnya 30, itu benar-benar kesulitan memastikan ini udah pada ngerti belum gitu. Terus setiap mahasiswa kan pasti punya persepsinya sendiri, punya sudut pandangnya sendiri gitu ya. Jadi nggak mungkin pengertiannya tuh bisa sama gitu. Jadi sulit sekali untuk memastikan bahwa kalian itu udah paham di kelas itu ya. Terus belum lagi ada masalah yang lainnya misalnya. Jadi jumlah sebentar. Sorry. Jadi jumlah rasio pembelajar sama pengajar itu juga berpengaruh ke proses pendidikannya ya, proses di kelas, proses belajar mengajar ya kan jadi nggak maksimal ya. Jadi hal tersebut itu nanti bisa kalian tulis di identifikasi masalah juga gitu loh ya. Pertama ada masalah di rasio jumlah pengajar sama pembelajar, itu nanti kan ujung-ujungnya di kelas jadi nggak efektif gitu kan, jadi capaian pendidikannya nggak maksimal. Itu satu yang bisa kalian tulis di latar belakang dan di identifikasi masalah. Terus ada lagi tadi lingkungan yang saya sebutkan tadi, native speakernya sedikit, jadi kita nggak punya kesempatan buat ngobrol dalam bahasa Jepang. Itu juga bisa diidentifikasi sebagai sebuah masalah yang nantinya berujung ke kita nggak paham penggunaannya gitu loh, karena nggak ada kesempatan ngobrol kan. Terus tadi apalagi tuh kondisi penyajian si materi ini di buku ajar gitu kan. Pasti kan alokasinya sedikit-sedikit tuh, kayak ATJ, apalagi ATJ nggak ada. Tobatara Nara ada ya, Tobatara Nara, tapi kan pasti ada kondisi tertentu yang misalnya jumlah kalimatnya, contoh kalimatnya sedikit atau gimana ya, yang membuat kita tuh nggak bisa maksimal memahaminya gitu loh. Itu jadi kalian bisa menuliskan pertama tentang rasio jumlah pengajar sama pembelajar sebagai latar belakang dan identifikasi masalah. Terus membahas mengenai lingkungan belajar yang native-nya sedikit dan jumlah pengajarnya juga dikit kan, 5.000 dibanding sama dari Korea Selatan. Itu Korea Selatan itu sampai 3 kali lipatnya Indonesia loh jumlah pengajarnya ya. Terus Korea juga kan punya kedekatan secara gramatikal dengan bahasa Jepang ya, jadi lebih yang punya N1 tuh udah bergeletakan di mana-mana gitu. Terus yang selanjutnya adalah mengenai kondisi penyajian materi tentang yang kalian bahas ya di buku ajar, kayak gimana disajikannya ya. Di materinya mengenai to itu dibahasnya di bab berapa, ba-nya dibahas di bab berapa, tara dibahasnya di bab berapa, nara dibahasnya di bab berapa, contoh kalimatnya ada berapa, terus latihannya dalam bentuk seperti apa dan berapa jumlahnya secara keseluruhan gitu loh. Terus apalagi terus di penyajian di buku terjemahannya kan ada kan, ATJ kayak gimana, ada nggak di buku terjemahan pelajaran mengenai ATJ. Terus mengenai Setsuzokushi juga sama, mengenai semua juga sama ya, ada nggak di buku di buku terjemahannya, di situ ada nggak gitu ya. Jadi nanti hasil observasi itu kalian tuliskan di dalam buku Mina 1 dan Mina 2
terdapat pelajaran mengenai Setsuzokushi, yaitu di bab sekian dan di bab sekian. Di bab sekian membahas Setsuzokushi mengenai misalnya apa? Kara misalnya, di bab sekian node gitu ya. Jumlah latihannya ada 2, misalnya Renshu A dan Renshu B. Di Renshu A itu melatih begini, hanya saja di Renshu A itu soal latihan yang melatih Setsuzokushi Kara itu hanya 2 nomor saja misalnya ya. Jadi dengan misalnya nanti secara keseluruhan inputnya itu sedikit gitu loh, nanti kan bisa dijadikan kesimpulan dari hal di atas. Kita bisa melihat bahwa input mengenai Setsuzokushi Kara dan node dalam buku ajar Mina 1, Mina 2 dan New Approach itu bisa dikatakan minim gitu, karena cuman segini-gini gitu. Nah nanti ditambahkan kenapa bisa begitu, karena buku Mina 1, Mina 2 itu kan materinya bahasa Jepang dasar banyak. Jadi mengingat banyaknya materi itu sulit untuk memaksimalkan, memperbanyak input satu materi saja gitu ya. Jadi di cover juga bahwa buku ajar tuh nggak salah ya, dia kondisinya kayak gitu jadi susah gitu loh buat memaksimalkan isi materinya. Kalau misalnya bukunya jadi setebel ini kan repot juga orang yang belajarnya kan gitu ya. Terus itu 3 tadi 4 atau 3 ya. Jadi hal yang bisa kalian tuliskan sebagai latar belakang dan identifikasi masalah. Terus ada lagi hal lain yang bisa kalian tuliskan di latar belakang dan identifikasi masalah, yaitu hasil review penelitian yang relevan, penelitian yang berkaitan dengan tema yang sama, dengan tema yang kalian bahas di sebelum-sebelumnya gitu. Dari situ itu juga bisa digambarkan, sudah ada penelitian apa sebelumnya mengenai Toba Taranara, mengenai Ateji, mengenai apa ya. Kalau misalnya sudah banyak, itu juga sebuah hal yang bagus ya, karena bisa melihat berbagai macam penelitian mengenai hal yang sama gitu. Kalau sedikit pun nggak apa-apa, itu justru jadi kalian jadi pioneer gitu, jadi yang memulai gitu ya. Seperti itu. Terus di penelitian sebelumnya itu pasti banyak yang hal-hal yang kayak contohnya gini ya, kayak analisis makna dan penggunaan Setsuzokushi Kara dan node gitu ya dalam bahasa Jepang. Ini sudah sering saya sampaikan ya, dalam bahasa Jepang. Nah, di sini kelihatannya judulnya oke, tapi dalam bahasa Jepang itu dalam bahasa Jepang yang mana gitu. Itu yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian cari tahu. Nah, ketika di dalam skripsinya tidak jelas ya, dalam bahasa Jepang tuh bahasa Jepang yang mana gitu. Misalnya datanya campuran, ada data dari anime, itu kan berarti ragam bahasa lisan kan. Ada data dari novel, itu kan ragam bahasa tulisan. Nah, ini kan pasti beda ya. Jadi ini bisa dijadikan sebuah celah gitu untuk kalian untuk melakukan penelitian yang lebih spesifik. Misalnya analisis makna dan penggunaan Setsuzokushi Kara dan node dalam bahasa Jepang ragam tulisan pada misalnya blog, misalnya pada koran, pada majalah gitu. Jadi di judulnya itu harus spesifik gitu. Jadi ketika kalian melihat judul skripsi yang tidak spesifik, misalnya analisis makna dan penggunaan dalam bahasa Jepang gitu doang ya, itu sebuah petunjuk yang besar. Jadi kalian bisa meneliti yang lebih spesifik lagi gitu dari itu. Seperti itu. Ada yang masuk ya. Jadi itu mengenai bab 1 dulu ya. Jadi itu 5 hal ya, tadi 5 ya kalau nggak salah. 5 hal yang bisa kalian jabarkan di latar belakang dan di identifikasi masalah. Jadi latar belakang dan identifikasi masalah ini berkaitan erat ya. Apa yang kalian tulis di latar belakang itu bisa ditulis di identifikasi masalah. Jadi jangan menuliskan sesuatu di identifikasi masalah yang tidak kalian bahas di sini di latar belakang. Ya, kalau mau membahas sesuatu di identifikasi masalah, ini identifikasi masalah, misalnya ada 5 nih. Misalnya di latar belakangnya cuma 4 gitu. Nah, ini nggak bisa, harus 5 juga sama gitu, sinkron. Kayak gitu ya.
Misalnya di sini ngebahas tentang rasio pembelajar dan pengajar yang kurang bagus, terus native yang sedikit, terus apalagi tadi, penyajian di buku ajar yang minim, terus apalagi tadi, apa ya tadi, penelitian sebelumnya ya, yang penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan ini di bab 1 itu tidak perlu dibuat di subbab yang baru, subbab tersendiri nggak perlu. Kalian tinggal tulis di latar belakang aja. Jadi nggak perlu ada penelitian relevan di subbab yang tersendiri gitu loh. Karena pada dasarnya kalau penelitian linguistik, penyajian mengenai penelitian yang relevan itu bisa ditulis di bab 2 semuanya secara rinci. Nah, di bab 1 ini hanya sekedar ada loh penelitian kayak gini, ada loh penelitian kayak gini, tapi kurangnya begini. Karena itu makanya saya mau bikin yang begini gitu. Ya. Jadi penelitian yang relevan ini misalnya di 4 ini ya. Jadi makanya di identifikasinya juga, identifikasi masalahnya juga 4. Gitu ya. Jadi sama gitu loh. Hanya saja di identifikasi masalah ini tulisnya pendek-pendek gitu. Ringkasannya, highlightnya ya dari dari latar belakang ringkasannya gitu ya. Jadi kalau kalian nulis identifikasi masalah, di misalnya identifikasi masalahnya 3, pastikan ini tuh udah dibahas semua di latar belakang gitu, dituliskan gitu ya. Jadi kuncinya yaitu banyak baca ya. Saya juga nggak begitu senang baca, sama saya juga nggak begitu senang baca, tapi mau nggak mau harus baca ya. Kalau ya itulah pokoknya. Terus ada lagi yang perlu saya sampaikan, ketika kalian mengutip ya dari hasil seminar, dari hasil jurnal, dari penelitiannya orang lain, dari skripsi, dari apa ya, kalian tidak perlu menuliskan judul skripsi, tidak perlu menuliskan judul buku, tidak perlu menuliskan judul seminarnya ya. Misalnya mau ngutip hasil penelitiannya saya, Haris Setiawan, tahun 2000 berapa misalnya, tahun 2011. Nah, hasil penelitian itu tuh dipresentasikan di sebuah seminar, judulnya misalnya Seminar Pendidikan Bahasa Jepang keberapa misalnya ya. Nah, ketika kalian mengutip itu tidak perlu begini. Menurut Haris Setiawan dalam makalahnya yang disampaikan di Seminar Pendidikan Bahasa Jepang pada tahun 2019 menyatakan bahwa nggak perlu begitu ya, jangan. Jadi tuliskan aja nama belakang saya, Setiawan 2011, menyatakan bahwa begitu. Nah, rincian mengenai judul makalahnya, judul seminarnya itu di daftar pustaka ya. Itu jadi nggak usah pakai, ini udah sering sekali saya bilangin, tapi tetap nggak ini ya, banyak sekali mahasiswa yang nggak menyadari gitu loh. Mungkin udah tahu, tapi karena yang diperhatikan dalam menulis skripsi itu banyak ya, jadi banyak yang luput gitu loh. Jadi saya ingatkan lagi, kalau mengutip tulis nama belakangnya saja, nama belakang penulisnya dan tahunnya berapa gitu. Dalam Setiawan dalam kurung 2011 menyatakan bahwa Minano Nihongo 1 dan 2 itu menggunakan silabus terstruktur gitu, dimana isinya materi disusun dari materi yang termudah ke yang tersulit gitu ya, seperti itu. Itu dulu aja untuk bab 1 di bagian latar belakang, terus identifikasi masalah, dan cara mengutip ya. Cara mengutip ini juga sebenarnya di internet udah banyak ya, udah banyak tips-tipsnya ya. Jadi kalian juga bisa menggunakan itu untuk belajar cara mengutip. Ya, itu dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silakan di komentari, silakan. Oke, nggak ada ya. Terus saya mau nanya, ini sekarang dalam kondisi apakah ada yang bingung, masih bingung sama skripsinya? Barangkali ada yang mau bilang yang mau curhat juga boleh, silakan.
Saya bingung ngapain, saya juga nggak tahu sensei bingungnya kenapa gitu. Misalnya ada juga yang kayak gitu, silakan bilang aja, maksudnya bilang aja dulu gitu loh, saya bingung sensei tapi nggak tahu bingungnya apa gitu misalnya. Saya Ya silakan. ya, untuk apa namanya pengambilan materi yang dari Minani Hongo 1 sama New Approach itu kan hanya sedikit ya saya apalagi di Ya. New Approach untuk materi saya masih sedikit. Itu Mm. yang dicari pembahasannya atau contoh kalimat yang ada di buku tersebut. Semuanya, semuanya. Jadi gini, kita kan berusaha mengerti sesuatu dengan baca buku gitu kan ya. Kita baca nih buku Minnan Nihongo supaya mengerti sesuatu kan. Nah, caranya Minnan Nihongo untuk membuat kita mengerti itu kan macam-macam. Pertama dikasih materinya dulu, contoh kalimat gitu kan. Apa itu? Bungke gitu kan. Terus ada Renshu A, ada kaiwanya kan, ya. Terus ada Renshu A, Renshu B, Renshu C gitu kan. Nah, dengan cara itu, buku Minano Nihongo itu berusaha membuat kita memahami sesuatu di situ gitu loh. Terus selain itu ada tambahan penjelasan di misalnya di buku terjemahannya, buku terjemahan bahasa Indonesianya kan ada ya. Di situ juga dibahas. Nah, itulah cara yang digunakan oleh buku Minano Nihongo 1 2 buku New Approach untuk membuat kita memahami sebuah konsep gitu. Silakan dibahas gimana caranya si buku ini berusaha membuat kita paham gitu. Misalnya untuk sumimasen ini ada contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya ada di bab berapa aja, ada berapa biji. Terus contoh kalimat itu dikeluarkan, ditulis untuk apa? Misalnya contoh kalimatnya tapi bukan khusus contoh kalimat yang menjelaskan untuk menjelaskan sumimasen, bukan. Misalnya untuk tata bahasa lain gitu. Misalnya. Jadi itu dibahas sebagai bentuk penyajian di buku ajar gitu loh. Jadi kita nanti tahu ternyata di buku ajar itu Mina 1, Mina 2 dan New Approach itu pengetahuan mengenai sumimasen itu ternyata hanya di cover sedikit sekali, inputnya sedikit. Contohnya contoh kalimatnya hanya sekian, terus tidak ada penjelasan yang tertulis yang menjelaskan khusus mengenai sumimasen gitu ya. Seperti itu. Ya, kira-kira gimana Atika? Ya, sensei, kalau yang sudah saya baca itu untuk Minani Hongo 1 2 itu pembahasan tentang sumimasen secara khususnya itu tidak ada sensei. Ya, Berapa saya kelewat, berapa kali saya baca lagi. Tapi kalau misalnya di buku New Approach itu ada sedikit yang membahas tentang sumimasen, berbagai animasen, tetapi hanya sebatas sedikit saja gitu sih. Tidak ada iya. pembahasan secara ini Ya itu tinggal dituliskan aja mengenai sumimasen. Iya, tinggal dituliskan aja mengenai sumimasen ini penulis sudah melakukan observasi terhadap buku pelajaran yang digunakan untuk belajar bahasa Jepang dasar. Buku yang diobservasi adalah Mina 1, Mina 2, dan New Approach. Dalam Mina 1, pelajaran khusus mengenai sumimasen di Mina 1 dan Mina 2 juga tidak ada. Contoh kalimatnya ada, hanya saja contoh kalimat tersebut bukan contoh kalimat khusus yang dibuat untuk membahas mengenai sumimasen. Jadi contoh kalimat untuk tata bahasa lain misalnya. Ya. Terus di New Approach ada misalnya ya, pembahasannya hanya saja minim sekali. Jadi hanya seperti apa pembahasannya dijelaskan. Jadi dengan melihat kondisi penyajian pelajaran mengenai sumimasen di tiga buku tersebut, penulis bisa menyimpulkan bahwa input yang digunakan pembelajar ya untuk memahami konsep sumimasen itu sangat minim gitu. Tulis aja apa yang saya omongin tadi. Ya. Seperti ya, kayak gitu modelnya ya. Silakan yang lain. Oke ya, jadi kalau misalnya ada kebingungan, kalian bisa menghubungi saya kapan saja. Terus kalau bingung harus ngapain ya? Pertama cari
penelitian yang temanya sama, itu aja, terus dibaca ya, dibaca terus disimpulkan itu isinya kayak gimana gitu ya. Itu dulu. Terus sekarang saya mau, kalau tidak ada pertanyaan atau komentar lagi, saya mau lanjut ke cara mencari dan mengolah data dari BCCWJ ya. Saya tampilkan dulu. Terus ini pertemuan kita tinggal 2 lagi ya. Ada 2 pertemuan tersisa ya. Nanti kita gunakan untuk menyusun bab 1 ya. Jadi supaya kalian bab 1-nya udah fix gitu. Supaya nanti yang mau ngambil penulisan skripsi tinggal lanjut aja, tinggal dilanjutkan gitu. Terus untuk sebentar. Jadi kalau salah satu ya sumber data yang saya perkenalkan dari awal itu namanya BCCWJ ya. Kita klik BCCWJ corpus ya, bisa dicari dengan gini di Google ya, BCCWJ corpus gitu ya. Nah, nanti ada beberapa hasil pencarian. Kita coba yang pertama ini ya. Ternyata bukan yang ini ya. Nah, dari sini itu kalian juga bisa langsung sih klik yang ini nih, Shonagong, klik sini ya. Nah, nanti akan dihubungkan dengan halaman ini. Nah, ini halamannya udah kadaluarsa, katanya udah nggak dipakai, jadi pakai yang baru nih yang di sini, Atarashi ya, shonagong.ninjal.ac.jp ini. Nah, ini halaman yang akan kita gunakan ya. Itu kan tadi carinya dari Google agak ribet ya. Sekarang kita cari cara yang lebih simple. Tadi kan carinya pakai BCCWJ. Nah, sekarang carinya pakai kata kunci Shonagon gini. Corpus. Gini ya. Nah, Shonagon corpus. Nah, nanti kalian langsung bisa klik yang ini, yang search result yang pertama. Gini. Ya. Nanti akan dihubungkan ke halaman yang tadi yang sudah. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Nah, di halaman muka ini ada penjelasan tentang apa sih BCCWJ itu gitu ya. Ada penjelasannya di sini. Cara penggunaannya juga ada, tapi kalau misalnya ribet, nggak mau repot-repot ya nggak dibaca juga nggak apa-apa. Terus di dalam, jadi seperti yang kalian lihat di sini adalah ya, ini nih, mana sih? Nih, Gendai Nihongo Kaki Kotoba Kinto Kopase. Jadi atau bahasa Jepangnya ini, bahasa Inggrisnya ini, BCCWJ, Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese ya. Jadi korpus bahasa ragam bahasa tulis bahasa Jepang gitu ya. Jadi di dalam korpus ini kalian bisa mendapatkan berjuta-juta kalimat ya yang berasal dari ragam bahasa tulis. Nah, asalnya dari mana aja? Ada dari buku teks ya, buku umum kayak buku-buku yang ada di Gramedia gitu di Jepang ya. Macam-macam judul buku. Di sini ada shoseki ya, buku. Ada dari majalah Zashi, ada dari shimbun, ada dari laporan ya. Ada dari buku ajar. Buku ajar ini kayak buku geografi, buku biologi yang ada di Jepang gitu ya. Terus ada dari iklan ya. Terus ada dari Yahoo Chiebukuro. Nah, ini zoomnya kita tinggal 1 menit, jadi kita skip dulu, kita putus dulu ya sekali, nanti kita sambung lagi. Maaf ya. Oke. Ya, baik. Jadi
Di sini ada macam-macam sumber datanya ya, dari dari sampai Yahoo Chiebukuro ya. Nah, Yahoo Chiebukuro ini isinya kayak ini, kayak forum Kaskus. Ada yang tahu nggak Kaskus? Jadi kayak komunitas gitu. Jadi kayak bisa tanya jawab di situ. Misalnya saya punya, misalnya ya, umur saya 20 tahun, muka saya jerawatan, udah coba obat ini obat itu tapi nggak sembuh-sembuh, kira-kira obatnya apa ya, gitu, nanya gitu misalnya ya. Atau misalnya nanyanya tuh macam-macam. Misalnya ada juga yang di Yahoo Chiebukuro tuh nanya tentang kehidupan. Misalnya umur saya 35 tahun, punya pacar tapi umurnya di bawah saya, misalnya di bawahnya cukup jauh, dia umurnya 20 tahun. Nah, saya tuh sebenarnya pengen nikah tapi dia tuh nggak jelas gitu, gimana ya caranya supaya membuat dia mau nikah. Nah gitu, ada yang nanya gitu juga. Ada juga yang nanya yang umum-umum, cara masak, cara ngolah ubi singkong tuh gimana sih, ada juga kayak gitu. Jadi Yahoo Chiebukuro itu adalah tempat tanya jawab ya gitu. Terus ada juga dari Yahoo Blog ya, di sini blog juga bisa kita bisa ngambil kalimat dari blog ya. Terus dari sastra, karya sastra nih, Imbung ini karya sastra ya. Terus ada dari dokumen hukum, ini juga ada nih, Horitsu. Terus ada juga dari notulensi, ini rapat perwakilan rakyat. Nah, di sini ada nih ya. Jadi macam-macam, ragamnya ragam bahasa tulis tapi sumbernya macam-macam gitu loh. Jadi kalian bisa bikin satu tema penelitian ya dengan berbagai sumber. Ini jadi misalnya analisis makna dan penggunaan Setsuzoku Shikara dan Node dalam ragam bahasa tulisan Jepang, dalam bahasa Jepang ragam tulisan di buku teks misalnya. Temennya bisa ngebahas misalnya analisis makna dan penggunaan Setsuzoku Shikara dan Node pada bahasa Jepang ragam tulisan dalam majalah gitu. Bisa bikin 2 judul gitu. Bikin yang lain juga bisa, makna dan penggunaan Setsuzoku Shikara dan Node pada bahasa Jepang ragam tulisan dalam koran gitu. Jadi 3 judul gitu ya. Dalam buku pelajaran misalnya, dalam iklan. Nah, ini iklan. Dalam blog ya. Mungkin blog lebih ini ya, lebih aplikatif karena blog itu kan karakteristik penulisannya bebas banget ya. Jadi nggak ada keterikatan, nggak mesti formal gitu loh ya. Jadi kalau mau hasil penelitiannya lebih aplikatif ya, bisa neliti di blog ya. Nah, di sini juga dijabarkan mengenai kalimat yang akan muncul di hasil pencariannya ya. Gitu. Jadi dibatasi. Jadi nanti yang kalian dapatkan itu berupa potongan kalimat. Jadi bukan berarti kalimat lengkap ya. Ada juga yang nggak lengkap gitu loh. Jadi ada yang tiba-tiba kepotong di tengah. Nah, kayak gitu tuh nggak perlu diperlakukan sebagai data, nggak perlu tapi jangan dihapus. Nanti caranya saya kasih tahu. Nih, setelah kalau udah mempelajari ini ya, kita langsung pakai aja di sini ya. Langsung klik yang di bawah. Jadi ketika kalian masuk ke halaman ini, ke bawah klik yang ini, Ryo Joken o Yonde Shonagon o Tsukau. Nanti akan muncul kalimat tampilan seperti ini ya. Ini syarat dan ketentuan penggunaan. Ini kalau nggak baca juga nggak apa-apa, klik OK aja. Nah, setelah itu kita akan muncul seperti ini caranya, tampilannya ya. Di sini ada search bar, terus kalian mau cari dari mana, ini bisa ditentukan juga gitu ya. Misalnya mau kita neliti makna dan penggunaan verba kakeru deh. Kakeru itu kan banyak ya maknanya ya. Coba kita carinya di koran dulu deh.
koran. Nah, ini juga cara memutuskan keywordnya, kata kuncinya itu juga perlu teknik ya. Jadi kadang misalnya kita mau cari verba kakeru seperti ini. Kakeru itu kan kalau ditulis macam-macam ya, kakeru. Bisa ditulis dengan seperti ini pakai hiragana ya, seperti ini. Kita cari, coba dulu ya, kita cari pakai ini ya. Nanti akan muncul hasil pencariannya seperti ini. Nah, kayak gini. Mungkin nggak bisa kelihatan ya, terlalu kecil ya. Ya. Jadi pertama yang perlu diperhatikan adalah ini, jumlah hasil pencarian ada berapa. Ada 91 data berarti ya. Tapi yang perlu diingat adalah semua kalimat ini bukan berarti kalimat yang bisa dianalisis. Itu yang perlu diperhatikan. Berarti bukan berarti semua bisa dijadikan data ya. Kenapa bisa begitu? Karena kadang ada kakeru yang bukan jadi target yang kita mau bahas gitu loh ya. Misalnya, nah ini misalnya ini kan kalau kalian lihat, bisa lihat nggak di sini, kelihatan nggak? Kelihatan ya, kelihatan. Nah, kalau kita lihat, nah ini yobi sebenarnya ini bukan kakeru, bukan verba kakeru doang, tapi sebenarnya yobi kakeru gitu loh ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini kalimatnya ya. Jadi kalimat yang di sini dengan yang di sini itu nyambung. Nah, di tengahnya ada kakeru. Jadi gini, namboku kang no nantoka ang no kyougi o fukame sono ue de nennai no Kim So Shoki. Ini omongan tentang Korea Utara nih ya. Kim So Shoki no Seoul Homon o yobi kakeru. Titik. 韓国国会では北朝鮮応用対応政策の中核である、apa ini nama orang ya, no nantoka ya gitu ya. Jadi ini bukan kakeru yang kita maksud ya. Jadi tapi semua ini perlu diunduh ya. Terus ini hadome o kakeru. Nah, ini oke nih. O kakeru, hadome o kakeru chie wa nai no ka. Nah, ini bisa diperlakukan sebagai data ya. Nah, kalau kita sudah melihat ada yang bisa diperlakukan data, ini kita pertama ya yang perlu kita lakukan, itu pertama kita copy paste dulu. Ini kita copy paste ya. Caranya gini, gampang. Nah, gini ya. Kita copy, terus kita masuk ke Excel. Sebentar. Sekarang tampilannya Excel bukan? Oke, nah kita copy paste di sini ya. Pastenya ini agak ribet ya. Mungkin bisa pakai yang langsung gini, bisa nggak sih? Nah, agak lama nih. Nah, kayak gini ya. Ini oke lah kayak gini. Nah, setelah di copy paste, ini bentuknya itu jangan dikutak-atik, biarkan saja begini. Maksudnya jangan, misalnya ini nggak perlu nih, dihapus saja, jangan. Biarkan yang ada, biarkan ada. Kita nanti tinggal menambahkan kolom yang kita mau gitu. Pertama kita atur dulu supaya lebih mudah dilihat ya. Pertama ini dikecilin aja nggak apa-apa. Terus ini kan bagian kalimatnya nih kita perbesar supaya kita lebih mudah melihat kalimatnya ya, kita perbesar. Terus kita permudah melihatnya dengan cara memunculkan semua kalimatnya. Jadi agak kelihatan nggak sekarang, lebih mudah dilihat kan ya.
Nah, ini cara mengatur awalnya ya supaya kelihatan lebih mudah. Nah, sekarang ini kan bukan berarti semua bisa dianalisis sebagai data ya kan. Jadi, yang pertama dilakukan adalah membuat kolom baru di sini. Masukkan ya di sini. Nah, gini. Ini agak lebar sih. Nah, gini. Nah, kita identifikasi dulu ini kalimat ini mau kita pakai atau enggak pertama. Nah, patokannya pertama tadi ya, ini ternyata bukan kakeru tapi yobi kakeru kan ya. Jadi kasih tanda aja, ini misalnya kolomnya data or no misalnya ya. Ini cuman sampel aja ya. Bukan berarti kalian harus bikin judul kolomnya data or no gitu ya, jangan. Misalnya ini bukan data nih, kayaknya nggak akan saya pakai sebagai data. Nah, ini jangan dihapus, biarkan, tapi kasih tanda di sini X misalnya, gitu. Ya, gini ya. Terus yang ini hadome o kakeru, oke lah ini ya. Jadi kita kasih o gini. Terus ini apa? Mi kakeru. Nah, ini bukan ya, ini bukan. Karena kita mau yang o kakeru aja ya. Terus ini apa? Koe o kakeru, ini oke ya. Ini oke. Ini hanashi kakeru bukan ya. Ini tsubete o kakeru, oke nih. Kita nyari yang o kakeru aja. Nah, ge kakeru ini bukan, ini fukugo doshi ya. Ini verba majemuk ya, bukan yang kita mau. Nantoka ni kakeru, oke nih. Mi kakeru bukan. Terus fukatsu kakeru, ini oke nih kayaknya. Hane kaisu fukatsu kakeru, ini oke dulu lah. Terus inochi o kakeru, ini oke nih. Terus nantoka se o kakeru, ini oke. Yobi kakeru, ini bukan. Jadi terus aja kayak gini. Shobu o kakeru, ini oke. Nage kakeru bukan. Yobi kakeru bukan. Jinsei kakeru, ini kayaknya oke. Atsuryoku o kakeru, ini oke. Meiwaku o kakeru, ini oke. Inochi o kakeru, oke. Ini hamba ini kakeru, oke. Ini awase kakeru bukan. Pressure o kakeru, ini oke. Bani kakeru, ini oke. Rojing homo mi kakeru bukan. Koe o kakeru, oke. Hataraki kakeru bukan. Zen seiryoku o kakeru, ini oke. Jitai ga e o kakeru. Nah, ini nih. Jichitai ga e o kakeru shikumi ga hitsuyou daro. Nah, ini kayaknya bukan kakeru. Ini kayaknya bisa menggambar ya, jadi bukan ya. Tapi kalau kalian bingung, kalian klik OK dulu juga nggak apa-apa, atau kasih tanda yang lain, misalnya R ragu-ragu misalnya ya. Nanti kita bisa balik lagi ke bagian ini yang ragu-ragu. Terus haguruma ini apa ya? Oh, kakeru, ini kayaknya oke. Kara Gio kakeru, ini oke kayaknya. Pressure kakeru, ini oke. Pure resin ini kakeru, ini oke. Hase sasete kakeru desha, ini kayaknya enggak. Oi kakeru bukan. Mi kakeru bukan. Oshi kakeru bukan. Toi kakeru bukan. Toi kakeru bukan. Oh, nah ini oke. O kakeru. Hutang o kakeru oke. Do kakeru ka. Mayo nui me ni do kakeru ka, ini oke. Fukatsu kakeru, ini oke. Hataraki kakeru bukan. Meiwaku kakeru oke. Hataraki kakeru bukan.
apa ini kakeru ini kayaknya oke. De kakeru bukan. Pressure kakeru oke. Utang kakeru oke. Tsume kakeru bukan. Oi kakeru bukan. Hadome o kakeru oke. Oi kakeru bukan. Happo o kakeru oke kayaknya. Shobu o kakeru oke. De kakeru bukan. Hataraki kakeru bukan. Teo kakeru ini kayak Teo kakeru bukan. Iya, ini bukan. Uchio kakeru oke. Ini bukan. Ini oke. Katari kakeru bukan. Oke. Bensu ni kakeru oke kayaknya. Oi kakeru bukan. Jikan o kakeru oke. Hatsuryoku kakeru oke. Toi kakeru bukan. Ini tanggung ya, jadi diselesain aja ya. Bukan. Breiki o kakeru, katari kakeru, yobi kakeru, hadome o kakeru oke. Yobi kakeru, oi kakeru, de kakeru, kara kakeru oke. Mi kakeru bukan. Jumbang o kakeru oke. Machi kakeru bukan. Warai kakeru bukan. Hini kakeru oke. Denwa o kakeru oke. Tatami kakeru bukan. Gyakuten kakeru kayaknya oke. Hantoshimo kakeru oke. Yobi kakeru bukan. Mewako kakeru oke. Nah ini, jadi kita udah mendapatkan mana yang kita perlakukan sebagai data dan mana yang tidak bisa, yang tidak akan gitu ya. Nah supaya kita bisa melihat mana yang bisa, kita pakai filter ya. Filter di sini ada data, di sini ada filter, di sini filter. Nah, nanti kita bisa melihat dari 91 itu ada berapa yang jadi data gitu. Gini caranya. Kita pakai klik filter di sini ya, klik. Terus kita tampilin aja yang O aja. Ada berapa tuh? Kita lihat ke bawah. Dari 91 data, 48 yang kayaknya bisa kita analisis gitu loh, ya. Oke, tapi bukan berarti yang X tadi itu nggak bisa dipakai, bukan. Ini juga sebagai hasil analisis ya. Jadi dari 91 data ternyata ada berapa nih? Ada 42, ini hampir setengahnya berarti ya, 50% itu ternyata data yang ditemukan itu bukan kakeru yang verba murni, tapi dia verba majemuk gitu. Dari 91 data ternyata misalnya 40%-nya adalah verba majemuk. Nah itu juga sebuah hasil analisis. Nanti tinggal dibuat aja dari sini, tinggal dibuat diagram pie-nya gitu. Nah ini kan ada yang R nih tadi, kita R-nya kita jangan bingung dah ini apa ya. Eo kakeru ini bukan deh, bukan data ya. Nah ini semuanya. Jadi tinggal gini aja, kalau udah begini, kalau misalnya kalian mau bikin apa namanya datanya, mau bikin diagram pie-nya, itu bisa pakai manual. Gini caranya. Kita bikin baru di sini ya, sheet yang baru. Misalnya verba kakeru, verba majemuk kakeru misalnya. Nah tadi, jadi ini tinggal ditulis aja jumlahnya berapa masing-masing. Tadi verba kakeru berapa nih? Kita lihat ya. Verba kakeru ini yang 0, nih yang O. Kita cari ke bawah berapa jumlahnya. Ada 48. Di sini tulis 48. Terus verba majemuk yang tadi yang ini ya, yang yobi kakeru, mi kakeru, de kakeru, itu kan ada 2 verba kan. Kita cari tahu itu berapa jumlahnya. Nih, terus ada berapa tadi? Ada 43. Nah, dari sini tinggal dibuat aja. Buat insert diagram pie. Jadi deh hasil analisis pertama ya.
Jadi ini yang kita sajikan gitu. Kita coba cari-cari penyajian yang oke ya, yang enak dilihat nih, yang ini nih kayaknya. Nah ini nih, nanti tinggal diganti aja judulnya, apa namanya, persebaran data misalnya ya, misalnya persebaran data Kakeru misalnya. Nah ini tinggal di copy aja ke itu. Jadi kita menceritakan diagram ini gitu. Ternyata dari 91 data yang berhasil dikumpulkan dari BCCWJ mengenai verba kakeru, ditemukan bahwa 53% dari data merupakan verba kakeru yang murni ya, nani o kakeru gitu ya. Sementara 47%-nya adalah terdiri dari verba majemuk yang melibatkan kakeru gitu loh. Ya, gimana kelihatannya dari sini? Jadi ini tuh tidak perlu dimunculkan di, ini namanya analisis itu. Ini tidak perlu dimunculkan di bab 3-nya gitu. Jangan satu-satu kalimatnya ditulis, jangan. Jadi kita ceritakan diagram ini tadi kayak tadi ya. Dari 91 data yang terkumpul, 53%-nya adalah verba kalimat yang menggunakan verba kakeru murni. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Nah, contohnya ambil dari sini. Dari sini ambilnya ya. Sementara yang 47%-nya itu terdiri dari verba majemuk yang melibatkan verba kakeru. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ambil lagi contohnya dari sini yang tadi mikakeru ya, ada yobi kakeru. Contoh kalimatnya diambil kayak gitu ya. Jadi di bab 3 itu kalian menyajikan diagram seperti ini. Bukan contoh kalimat semua ini. Kan verba kakeru itu ada berapa macam artinya ya. Ada kakeru yang artinya apa gitu, yang menggantungkan, ada juga yang apalah gitu. Jadi artinya itu ada, misalnya ada 5 ya arti. Bukan berarti analisis itu ya, bukan begini. Oh, kalimat ini nih masuk ke sini, kalimat yang ini masuk ke sini, kalimat ini juga dilakukan sih, tapi ini bukan yang utamanya gitu loh. Ya. Nanti setelah ini kan hasil analisis pertama ya. Setelah ini kita lanjutkan dengan analisis yang lebih mendalam lagi. Nah, ini yang verba majemuk kakeru ini kan bukan data yang kita mau analisis kan. Berarti setelah ini kita tidak munculkan lagi gitu. Caranya begini. Ya, yang X-nya ini kita singkirkan. Tidak usah ditampilkan, tampilkan yang O aja gitu. Inilah yang data yang kita akan teliti. Nah, cara nelitinya gimana? Nah, kalau verba kakeru itu kan ada o kakeru tadi kan ya. Gitu kan. Nah, pertama kita bisa melihat sebelum kakeru itu ada verba apa, partikel apa misalnya ya. Atau bisa supaya lebih gampang ini kita ambil frasenya aja. Misalnya ini hadomeo kakeru misalnya. Tulis di sini hadomeo kakeru misalnya. Terus ini apa? Ini koeo kakeru. Gitu. Ini yang kayak gini juga bisa ya. Jadi lebih memudahkan. Tapi karena kita waktunya sedikit, jadi pertama kita fokus ke kata bendanya aja. Benda ya. Sebelum kakeru. Jadi kan nani o kakeru itu di sininya ada kata benda kan, nani o kakeru gitu. Nah, di sini ini yang kita cari. Ada apa aja? Ini ada hadome, ada koe, ada subete ya. Ini ada nani kakeru. Nah, di sini juga ada ini ya. Perbedaan ini partikel juga ada ya. Ini juga perlu dituliskan berarti. Kita bikin kolom baru lagi. Ya. Partikel. Gitu. Ini kan O tadi ya.
Terus ini juga o. Subete o kakeru ini ni ya. Ini apa nih? Kita kecilin ya, sorry. Nah, ini hukatsu kakeru. Nah, ini nggak ada. Hanekaesu hukatsu kakeru, ini gini ya. Ini berarti tandain X aja. Terus inochi, inochi, ini o kakeru. Terus ini saya nggak paham cara bacanya, di copy paste aja kalau nggak paham gitu. Nah, hambai sei o kakeru. Terus shobu o kakeru. Terus jinsei kakeru, ini nggak ada verb partikelnya ya. Lanjutkan, meiwaku o, ini o kakeru. Terus ada ini di bawahnya, sorry, ini atsuryoku o kakeru. Nah, jadi kita terus menjabarkan sampai jadi gini, semakin kita bikin klasifikasi lebih banyak, itu berarti intinya gini, satu kolom ini bisa jadi satu diagram hasil analisis. Jadi di sini kita bisa tahu kata benda apa saja yang digunakan bersama kakeru. Kata benda kan ini semua, ya kan? Hadome itu apa? Nanti dicari tahu artinya apa. Koeo itu apa? Koe itu suara kan? Ini apa? Ini kita cari tahu ini artinya apa. Ya. Terus ternyata penggunaan partikelnya itu ada yang pakai O dan ada juga nih. Ini juga kan sebagai hasil, ini bisa jadi satu diagram. Yang pakai partikel O berapa persen, yang pakai partikel ni berapa persen. Satu kolom ini. Berarti ini kita udah bikin 3 diagram. Udah banyak yang bisa kita ceritain di bab 3. Gitu. Ya. Jadi nah, terus secara keseluruhan seperti yang tadi saya bilang, ini yang nggak kepake, yang menurut kita nggak kepake ya, di bagian ini ya, kelihatan nggak? Maksudnya kecil sih, tapi bagian ini ya, ini jangan dibuang, dibiarkan aja, ya. Jadi jangan yang nggak dipakai itu jangan dibuang, jangan dihapus, justru itu juga kepake. Jadi kita bisa tahu misalnya dari seluruh data itu berapa yang nggak kepake gitu loh sama kita, yang nggak teranalisis berapa gitu. Itu juga bukan berarti kita berarti bolos dong, nggak analisis sisanya, bukan begitu. Karena kita punya alokasi waktu. Ingat, kalian harus mengalokasikan waktu untuk nyari data berapa lama, untuk analisis data berapa lama gitu. Jadi jangan sensei, saya datanya perlunya kira-kira berapa ya? 20 cukup nggak sensei? Jangan begitu. Ya, tentukan waktunya. Misalnya 1 minggu untuk mengumpulkan data dan menganalisis seperti ini misalnya. Dari seminggu itu dapat berapa itu gitu. Jadi kalian punya parameter yang jelas, waktunya seminggu gitu loh. Dari hasil seminggu itu dapat berapa biji data. Kayak gitu ya. Jadi jangan bertanya enaknya berapa kalimat ya sensei, jangan. Tentukan aja sendiri ya. Seminggu 2 minggu cari data, nanti ditulis di bab 3. Dalam 2 minggu ya, dalam pengerjaan penelitian ini penulis memutuskan alokasi waktu untuk pengumpulan data 2 minggu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dari 2 minggu tersebut terkumpul data sejumlah berapa gitu ya. Jadi jangan bertanya berapa kalimatnya, enaknya datanya sensei, jangan. Nanti kalau misalnya memutuskan sendiri, saya untuk menganalisis ini saya menggunakan 50 kalimat. Nanti muncul pertanyaan, kenapa hanya 50 kalimat? Kenapa angka 50 itu muncul dari mana? Itu nanti akan muncul pertanyaan seperti itu. Kalau kalian menggunakan
lini waktu, timeline, kalian putuskan timelinenya berapa untuk penelitian ini kan cuma 6 bulan misalnya. Sebulan untuk data, sebulan untuk apa, sebulan untuk apa. Jadi berdasarkan itu, berdasarkan timeline itu kalian bisa bercerita secara objektif, enggak subjektif gitu. Jadi ada dasarnya gitu loh. Ya, kira-kira gitu. Sorry, agak panjang. Ya, semoga bisa memberikan gambaran sedikit bagaimana menganalisis kalimat ya. Jadi bukan menuliskan semua kalimat di bab 3, tidak perlu, jangan ya. Ini di belakang layar aja yang kalian ceritakan itu adalah ini gitu. Ini kan ini saya penasaran sih ya, penasaran. Jadi ketika kalian mengerjakannya seperti ini dan menghasilkan satu diagram kayak gini, itu jadi apa ya? Apa sih kalau saya itu jadi senang gitu. Oh, ternyata hasilnya begini. Dari data yang saya kumpulkan ternyata ada seperti ini. Kelihatannya kan enak ya. Jadi semangat gitu loh kalau saya. Jadi terpicu untuk menganalisis lebih dalam lagi. Gitu. Ya. Jadi setelah mendapatkan diagram ini, kita fokus ke yang 53% ini kan. Kita fokus ke sini ya. Ke bagian ini ada apa nih. Jadi yang ini nanti dulu gitu. Gimana sih? Ya gitu dah. Ya. Sorry. Ya, jadi nanti misalnya ini dilanjutkan, ini inochi juga. Ini kakek, ini o. Terus sanji hambai. Ini ni ya, tuh. Ternyata ada ini Puresha O, ini kan pakai O. Ini Eubani, ini kakeru, ini apa nih? Ini pakainya ni loh. Terus koe o kakeru. Ini Zeng Seryoku. O kakeru. Ini nggak bisa baca saya. Gitu. Gini ya. Jadi nanti kita bisa tahu penggunaan partikel di verba kakeru itu ada partikel apa aja. Ternyata verba kakeru itu menggunakan dua partikel O dan partikel ni ternyata. Jadi kita bisa gini ya. Ini dari berapa data ini? Dari 18 data dulu ya. Kita lihat di sini yang partikelnya O berapa? Yang partikelnya O itu ada 13. Yang partikelnya ni itu ada, yang tanpa partikel diabaikan dulu. Ada 3. Tadi 18 sama 3. Nah, misalnya gini. Kita bikin ini partikel O. Ini partikel ni. Ini 18 tadi kan. Ini 3. Ini udah bisa jadi diagram baru lagi tuh. Diagram pi. Terus cari penampilan yang bagus. Ini judulnya penggunaan partikel pada verba kakeru. Kan gini tuh. Ini dikecilin gini. Jadi hasil analisis kedua kan, ini bisa dimunculkan ininya apa? Persen-persenannya sebentar. Nah, tuh. Tadi kan baru dianalisis sedikit ya. Tapi dari sini bisa kelihatan ternyata 86% verba kakeru itu menggunakan partikel O. Sementara sisanya adalah partikel ni sebanyak 14%.
Contohnya adalah berikut, yang partikel O contohnya gimana, yang partikel ini contohnya gimana. Kayak gitu. Nah, ini kita munculkan semua dulu nih. Nah, ini partikel O itu juga kan jadi makna verba kakeru itu akan berubah ketika dia partikelnya juga berubah gitu. Jadi maknanya pasti beda. Nanti juga kita bakal bahas itu, kita cari tahu dulu kan, belajar dulu tentang kakeru itu verbanya apa aja sih gitu. Maknanya bisa cari di penelitian sebelumnya, terus bisa di buku Bumpo gitu ya. Jadi nanti kita dapat pengetahuan, makanya kita harus belajar dulu supaya kita tahu, belajar teori dulu tentang tata bahasanya supaya tahu apa yang berpengaruh terhadap penggunaan verba ini gitu loh. Ya. Nah, nanti misalnya ya, bisa lagi bikin kolom baru di sini, bikin kolom baru ya. Kata benda. Kata benda ini kan ada ininya, ada jenis-jenisnya. Kata benda abstrak, kata benda konkret, kata benda yang menunjukkan orang, kata benda menunjukkan tempat. Nah, itu kayak gimana nih? Kata benda 2 misalnya. Di sini kita bisa bikin klasifikasi lagi. Ini hadome itu kata benda misalnya konkret misalnya konkret gitu misalnya. Koe ini abstrak misalnya. Subete ini juga abstrak misalnya. Ini apa nih, nggak tahu misalnya. Fukatsu ini juga abstrak misalnya. Hinochi ini juga abstrak ya. Jadi kita bisa tahu nanti berapa persen yang konkret, berapa persen yang abstrak. Kayak gitu. Ya. Ini banyak aplikasinya, bisa macam-macam ya, bisa ke berbagai ini saya hentikan dulu ya. Share displaynya. Jadi ini bukan hanya di analisis makna dan penggunaan yang berkaitan sama verba atau partikel yang bumpo-bumpo aja, tapi yang semua juga, ATJ juga bisa, terus yang sumimasen juga bisa, terus yang tobataranara apalagi ya, bisa diaplikasikan ke hampir semua penelitian cara analisis seperti tadi gitu. Jadi jangan menuliskan semua contoh kalimat di bab 3, itu bukan analisis namanya. Jadi lakukan analisis di belakang layar, di Excel kayak tadi gitu ya. Jadi nanti kita munculkan diagram-diagramnya saja. Ya, itu yang mau saya sampaikan hari ini. Semoga dapat gambaran. Ada yang mau bertanya dulu? Nah, kalau ada yang mau bertanya, ini Zoom-nya udah mau habis lagi. Kita WA boleh. Tapi kalau mau lanjut juga nggak apa-apa sih. Kalian kalau ada waktu, nggak ada, kita stop dulu aja ya. Oke. Gini aja. Saya mau lanjut Zoom lagi. Kalau yang mau gabung silakan gabung. Kalau yang nggak apa-apa. Gitu aja ya. Oke, itu aja dulu dari saya sementara ini. Nanti kalau ini saya buka lagi Zoom-nya sekarang ya. Saya matikan dulu. Makasih. Ya, silakan, sorry. Udah, Sensei? Ya, udah. Ya, saya cuma nanya ya, Sensei. Kalau kayak di manga atau novel itu kan ada ATG, ada furigana. Berarti ukuran datanya itu mana ATG, mana furigana gitu, Sensei ya? ATG sama furigana? Enggak, maksudnya kayak penulisannya itu kan sama, Sensei, ada di atas. Gitu loh. Jadi kalau misalnya mau dibikin kayak pencarian bahannya, bisa kayak gitu juga, Sensei? Bisa. Dialog nih, dialog nih. Bisa, jadi Fahri nanti bikin Excel kayak tadi. Misalnya Fahri tuh pakai apa, anime ya? Manga, pakai komik ya. Jadi kolom 1 misalnya nomor, terus kolom 2 judul komik, terus kolom 3 volume berapa, kolom 4 halaman berapa, kolom 5-nya kalimatnya. Terus setelah kalimatnya, ATG-nya apa? ATG, terus sebelahnya cara bacanya, terus maknanya apa gitu kan?
Jadi usahakan bisa analisisnya di Excel biar lebih gampang apa ngelihat apa namanya, kalau kita udah dapat datanya semua udah ke analisis itu enak ngelihat apa namanya kecenderungannya gitu loh. Ya, lebih baik sih pakai Excel. Oke, makasih. Ya, ya. Silakan yang lain. Barangkali ada pertanyaan atau komentar. Saya mau nanya sih Sensei. Iya, silakan Andika. Sensei yang kemarin kan semalam saya sudah ngirim itu. Ya, ya. Sensei udah ada lihat belum? Belum baca. Maaf ya. Oh, enggak. Kalau enggak salah di scene kan saya pakai scene ya Sensei ya. Pakai apa? Scene Scene. itu jadi dialognya. Oh, iya, ya. Nah, walaupun di beda scene dia ada kata yang sama sih Sensei. Nggak Nah apa-apa. itu saya sih model analisisnya itu dijadiin satu kan, dia penyisipan dalam bentuk wujud penyisipan kata. Nah saya tulis scene-nya misalkan scene 2, scene 4, nah baru dianalisis di bawahnya gitu. Di bab 3-nya begitu. Kayak tadi di halaman Oh, lebar di table gitu ya, di Excel gitu. iya. Lebih baik gimana ya, dipisah dulu ya, maksudnya dibikin kategori kayak tadi dulu aja, kayak saya misalnya judul animenya apa, terus scene keberapa, dialognya kayak gimana, scene ini dialognya gini gitu kan. Dipisah aja, ada bikin kolom scene-nya gitu, scene 1 misalnya dialognya ini, scene udah ya. Kayak di halaman 50 Sensei. Saya belum baca sih. Yang kemarin ini cuma Iya. coba tolong lihat yang itu dulu sih Sensei. Oke, nanti ya. Halaman 50-nya itu soalnya dia scene-nya, soalnya kosakatanya sih sama. Yang apa namanya, kalau ada kosakata yang sama itu sebenarnya bisa misalnya muncul berapa kali kan bisa dihitung juga kan. Iya. Bisa jadi bisa apa namanya, jadi hasil analisis juga, misalnya ternyata yang kalimat ini tuh digunakan beberapa kali di berbagai scene gitu, totalnya dari ada berapa pemunculan misalnya, bisa ditulis seperti itu juga ya. Oke. Sensei kita. Ya, makasih. Nanti saya hari ini saya baca ya, untuk yang lain juga sama. Silakan yang lain. Udah nggak ada ya. Jadi mungkin ada juga yang dari kalian yang karakteristik penelitiannya nggak bisa mengaplikasikan cara pengolahan data kayak tadi. Nah itu kalau misalnya punya kebingungan juga silakan tanya lagi ke saya ya. Itu aja. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan atau berkomentar? Ini kalau tentang kuesioner yang tadi aku kirim gimana ya Sensei? Gimana, nggak kedengeran? Kuesioner Sensei. Kuesioner. Yang pertanyaan untuk angket. Iya, gimana? Angket Sensei. Iya, jadi menurut Sensei itu gimana? Masih ada yang biasanya sering kan angketnya Sensei. Jadi angket yang tadi aku kirim ke Sensei, menurut Sensei apakah itu ada yang kurang atau gimana Sensei? Iya, iya. Masalahnya saya belum baca. Ya, jadi rencananya habis kuliah ini baru saya baca lagi. Ya, maaf ya. Oke. Yang lain barangkali ada? Ya, Sensei. Silakan. Maaf. Silakan. Halo. Sudah nih. Saya mau sedikit. Silakan. Anak saya kan judul skripsinya tentang penyalahgunaan Hojodoshi Sensei dan itu butuh kuesioner. Untuk Penggunaan apa? Penggunaan penyalahgunaan Hojodoshi, Teta Maranai, Kataganai.
Hmm. sama shogunai itu sensei. Nah itu kalau misalnya saya cari di tempat yang barusan saya kasih tahu itu, kalimatnya bisa saya masukin buat dijadiin ke pertanyaan bisa sih. Maksudnya buat di kuesionernya gitu. Iya ya. Itu kalau menurut saya yang punyanya Sandi itu, kalau Te Tamaranai, Te Shoganai gitu ya, masalahnya gini. Di New Prose ada pelajarannya. Ada sensei Di Minami Hongo ada. di Minami Hongo nggak ada. Soalnya Nggak ada. perlu dipelajari di semester 5. Oke. Ini apa ya? Jadi saya punya kekhawatiran ini hasilnya tuh ya ujung-ujungnya karena mahasiswanya nggak paham gitu loh, ujung-ujungnya begitu. Apa namanya, kalau misalnya Te Tamaranai, Te Shoganai itu kan yang cukup ini ya, cukup apa namanya, bukan tata bahasa yang cukup di level yang cukup tinggi, terus bukan tata bahasa yang bisa dipakai di kehidupan sehari-hari gitu loh. Jadi tingkat pertama ya, inputnya aja udah minim. Jadi kalau misalnya mau cari tahu pemahamannya, ya mungkin pemahamannya masih rendah gitu. Jadi apa ya, udah kebaca gitu ujungnya ya. Kalau mau cari tahu tentang kesalahan penggunaan gitu ya, nanti ujung-ujungnya karena inputnya cuman di New Approach aja kan, sedikit ya. Kebanyakannya ya, kebanyakan yang kalau misalnya mau cari tahu kesalahan penggunaan tata bahasa yang kira-kira orang mahasiswa juga bisa pakai gitu loh. Kalau Te Tamaranai gitu kan bahkan mungkin ya kalau diuji ke dosen pun mungkin hasilnya sama gitu, karena nggak dipakai sehari-hari. Yang saya khawatirin itu, jadi apa namanya, hasilnya tuh udah apa ya, kelihatan gitu, kebaca ya, maksudnya sesuatu yang wajar terjadi gitu loh. Jadi untuk apa membuktikan jadi Sandi itu perlu menjabarkan apa keuntungannya mencari tahu, melakukan penelitian mengenai kesalahan penggunaan Te Tamaranai, Te Shoganai itu gitu. Jadi perlu menjelaskan itu. Ya, itu kendalanya kalau menurut saya ya, kalau dari sudut pandang saya. Jadi ada kendala seperti itu. Pertama, inputnya sedikit. Kalau inputnya sedikit, wajar kalau nggak mampu gitu loh. Nah, kalau udah dalam kondisi tersebut, jadi muncul pertanyaan, kenapa mesti cari tahu, mesti melakukan penelitian ini gitu. Kira-kira jawabannya gimana menurut Sandi? Kalau yang kemarin sih saya pikirnya justru karena waktu itu saya saat mempelajari itu tidak mengerti, makanya saya ingin meneliti ini agar yang semester bawah saya bisa mengerti. Nah, kalau motivasinya seperti itu, lebih baik melakukan penelitian yang menganalisis makna dan penggunaannya dulu. Masalahnya tuh kan waktu itu saya bilang perlu mencari dulu peneliti yang sudah mencari ini. Nah, saat saya cari ternyata yang skripsi yang meneliti tentang makna dan penggunaannya itu udah ada. Iya. Misalkan saya peneliti lagi berarti apa ya? Iya, maksudnya tapi bisa dibedain, maksudnya sumbernya. Saya punya kekhawatiran gini ya, tadi yang saya sampaikan, pembelajar kita itu kan kebanyakan pembelajar tingkat dasar ya. Kalau Te Tamaranai, Te Shoganai itu ya
cukup sulit juga gitu loh. Buat saya pun sulit gitu. Ya biasanya berarti lebih baik cari yang lebih mudah untuk lebih banyak orang yang mengerti dan lebih dipakai Iya juga sih. di masa hari ini. Terus nanti cara menilai itu salah menggunakan itu dari mana? Pakai English Learner sih. Nanti Ya. ada kan nanti sebelum English Learner itu kan ada saya menjelaskan sedikit lagi tentang makna dan penggunaannya. Dan terus nanti setelah ada questionnaire keluar, ini ternyata ada beberapa pasal yang salah kayak harusnya ini. Oh, jadi berdasarkan teori di tata bahasa gitu ya? Iya sensei. Oke. Terus yang menilai siapa? Maksudnya soalnya itu kan perlu dinilai juga ya. Misalnya Iya, sensei. satu soal itu jawabannya tuh harus satu gitu loh. Nggak boleh ada kalimat yang kayaknya ini juga oke, kayaknya ini juga oke gitu. Nah itu kira-kira gimana persiapannya? Waktu Saya mikirnya saya nyiapin dulu terus baru saya saya diskusinya sama dosen pembimbing 1 sama dosen pembimbing 2 sensei. ya oke. Ini kira-kira ini gimana sensei? Oke enggak gitu. Itu juga sebenarnya perlu review dari native juga sih. Jadi dalam membuat soalnya itu harus hati-hati, dan kalau mau diteruskan nggak apa-apa, cuman silakan, maksudnya bukan berarti itu yang tadi saya bilang tuh ya kekhawatiran saya, karena masalahnya materinya cukup tata bahasanya ini yang dibahas ini cukup sulit ya, dan tergolongnya itu kalau lihat contoh-contoh kalimatnya itu kan yang saya juga nggak paham sih, maksudnya saya juga selama hidup di Jepang ya, maksudnya dari standar saya, maksudnya dari pengalaman saya memakai bahasa Jepang, saya nggak pernah pakai yang mungkin yang te shoganai pernah ya, tapi kalau te tamarana itu kayaknya saya juga nggak pernah dengar orang Jepang ngobrol kayak gitu. Tapi ya nggak tahu sih, itu kan dari sudut pandang saya ya. Jadi saya juga karena pengalaman saya itu, jadi saya muncul kekhawatiran tadi gitu. Tapi kalau mau diteruskan silakan. Jadi yang perlu dihati-hatikan adalah pembuatan soalnya. Jadi harus soal yang jawabannya pasti, tidak bisa jawabannya ganda. Terus kalau mau pakai kalimat yang dari korpus tadi itu juga bisa. Oke, baik sensei. Terima kasih masukan dan infonya sensei. Oke. Maaf ya, makasih ya. Yang lain ada lagi? Silakan. Saya mau nanya sensei. Silakan. Penelitian saya tuh nggak terkait tentang pendidikan sensei. Nah, saya tuh bingung gimana cara memunculkan kebutuhan buat penelitiannya gitu sensei. Oke. Gimana ya sensei? Ya, jadi bisa gini. Kalau yang di survei Japan Foundation itu kan ada hasil yang menyebutkan bahwa banyak pembelajar yang tertarik belajar bahasa Jepang itu karena tertarik ke pop culture-nya ya. Nah, dalam pop culture itu kan ada komik, ada drama gitu kan. Ada apa lagi? Ada anime ya. Nah, di dalam anime itu kan ada berbagai macam ungkapan-ungkapan yang mungkin sulit dipahami oleh pembelajar tingkat dasar. Contohnya apa? Contohnya kasih tahu aja. Terus salah satunya adalah fenomena dajar itu yang dibahas sama TB. Bisa begitu alurnya? Oh iya, baik sensei. Oke. Terima kasih. Ya, udah. Ada lagi? Silakan. Oke ya, jadi sementara itu dulu saja. Sebentar.
Untuk Riko sama Andika mohon maaf saya belum baca update skripsinya. Nanti setelah ini saya baru baca dan nanti saya balas ya. Ya. Baik, itu saja dulu hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye bye. Ya. Kasih ya, saya tutup ya.